Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang seorang sahabat Rasul yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Bagaimana kisahnya? Sebelum kisah ini kita mulai, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kisahnya dimulai. Ammar bin Yasir radhiyallahu an merupakan sahabat yang tergolong dalam kelompok as-sabiqunal awwalin, yaitu kelompok sahabat yang terdahulu memeluk Islam. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk Islam, Ammar berhasil mengajak ibu dan ayahnya memperoleh hidayah yang sama. Ayah Ammar yang bernama Yasir bin Amir adalah seorang perantau dari negeri Yaman yang bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah dan dinikahkan dengan sahayanya yaitu Sumayyah bin Hayyad. Karena mereka ini, Ammar dan kedua orang tuanya, termasuk keluarga miskin dari kaum Quraisy, menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena pilihan mereka untuk memeluk agama Islam. Adalah Bani Makhzum, tempat mereka berlindung selama ini, sangat marah dan membenci mereka ketika mengetahui mereka telah keluar dari agama nenek moyangnya, yaitu agama jahiliyah. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan tanpa kasihan kepada keluarga ini. Tetapi semua itu tidak menambahkan apapun kecuali tambahnya keimanan dan keyakinan kepada agama barunya, yaitu agama Islam. Dibiarkan diterik matahari di padang pasir merupakan fenomena penyiksaan yang biasa. Didera, disulut dengan api menyala, dan berbagai tindakan mengerikan di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka untuk mengembalikan mereka kepada agama jahiliyah. Akan tetapi usaha golongan Quraisy ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi keluarga Yasir ini, yaitu 3 orang yang sedang disiksa. Beliau Rasul mengagumi ketabahan dan kerelaan mereka menerima penderitaan ini demi untuk mempertahankan keislamannya. Ketika Ammar berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azab yang kami derita ini telah sampai pada puncaknya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bertujuan untuk menenteramkan jiwa Ammar dan keluarganya, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Kemudian ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan, ia begitu jengkel dan marah kepada keluarga Yasir ini. Kemudian Abu Jahal membunuh Sumayyah beserta Yasir. Jadilah Ammar kehilangan kedua orang tuanya. Kematian kedua orang tua Ammar yang disiksa oleh kaum Quraisy tidak menyebabkan Ammar berubah pikiran, bahkan makin meneguhkan pendiriannya. Siksaan pun makin ditingkatkan, dibakar dengan besi panas, disalib terlentang, ditenggelamkan dalam air hingga sesak nafasnya, dan lain sebagainya. Pada suatu hari, Ammar dibakar dengan api yang membara. Kebetulan saat itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjungi Ammar. Beliau memegang kepala Ammar dan bersabda, "Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ammar, sebagaimana dahulu kamu menjadi sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim." Seketika itu, Ammar tidak lagi merasakan panasnya api menerpa tubuhnya, maka makin kokoh dan tegar saja jiwanya dalam keimanan dan keislaman. Walau azab dan siksaan kaum Quraisy semakin ditingkatkan, tak goyah sedikit pun keimanan Ammar. Suatu ketika Ammar disiksa demikian rupa hingga hampir tak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itu, ada yang menuntun ucapan Ammar untuk memuja berhala kaum Quraisy, dan tanpa disadarinya, Ammar mengikuti ucapan tersebut karena pingsan. Saat ia menyadari semua itu, Ammar menangis dengan histeris seolah-olah dunia akan kiamat. Dan siksaan demi siksaan pun tak lagi merasa berat baginya. Jauh lebih berat kedukaan dan ketakutannya karena telah mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh agama Islam dan bisa mencabut imannya. Dalam puncak kesedihan yang serasa tidak tertahankan, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar, dan atas peristiwa tersebut turunlah surah An-Nahl ayat 106. Beliau datang sendiri menemui Ammar dan penuh santun dan kasih, beliau menghibur dan menenangkan Ammar sambil menyampaikan firman Allah tersebut. Beliau bersabda kepada Ammar, "Orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan begitu." Ammar menjawab, "Benar ya Rasulullah," kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. "Tidak mengapa, jika mereka memaksamu, katakanlah seperti apa yang mereka mau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat, kecuali orang-orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan, maka tidak ada dosa bagimu." Hati Ammar menjadi tentram dan penjelasan Nabi tersebut menentamkan hatinya. Pada akhirnya, sebagaimana kebanyakan budak-budak lain yang disiksa tuannya karena pilihannya memeluk Islam, kemudian datanglah Abu Bakar membeli Ammar dari kabilah Bani Makhzum dan memerdekakan Ammar. Berhentilah penyiksaan dari kaum Quraisy. Begitu tegar dan kokohnya Ammar mempertahankan imannya, walau cobaan dan siksaan terus dialaminya, sehingga Rasul sangat sayang kepada Ammar. Rasulullah bersabda tentang diri Ammar, "Diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sum-sumnya." Pernah terjadi selisih paham antara Ammar dan Khalid bin Walid pada suatu hari. Khalid bin Walid merupakan pahlawan Islam yang digelarin Nabi, yaitu pedang Allah. Maka beliau bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi oleh Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, maka dia akan dibenci Allah." Untunglah di perselisihan itu, Khalid bin Walid, seorang yang cerdas dan berjiwa besar, mendengar sabda Nabi ini, segera saja menemui Ammar, dan Khalid meminta maaf atas kekilafannya. Kedudukan Khalid di masa lalu adalah sebagai salah satu pemuka kabilah, dan Ammar hanyalah seorang budak. Tidak menghalanginya untuk merendahkan diri dan meminta maaf. Semua itu ringan dilakukan oleh Khalid, lebih menghendaki keridhaan Allah daripada sekedar mempertahankan gengsi. Dan peristiwa itu amat diingat oleh Khalid bin Walid. Ammar pun segera memaafkan oleh Khalid. Pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar karena dia bekerja.
sambil mendengarkan syair sehingga terjadi perselisihan. Mendengar berita tersebut, Nabi SAW bersabda, "Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh Ammar adalah biji mataku sendiri." Tentulah bukan maksud dan keinginan Ammar untuk memperoleh pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya ia adalah orang yang pendiam. Ammar tidak pernah absen menerjuni perjuangan jihad bersama Rasulullah. Begitu juga perjuangan dengan beberapa khalifah sesudah beliau Rasulullah wafat. Dalam perang Yamamah, pertempuran melawan pasukan Nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab, ketika kaum muslimin pora-poranda dan ada yang melarikan diri, Ammar berdiri di atas sebuah batu dan berseru keras, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian ingin lari dari jannah? Aku adalah Ammar bin Yasir. Apakah kalian melarikan diri dari jannah? Marilah bersamaku." Padahal saat itu kondisi Ammar sendiri juga terluka, bahkan telinganya hampir putus dan terkena sabetan pedang musuh. Mendengar suran Ammar tersebut, mereka berkumpul kembali untuk menyusun kekuatan dan bersama Ammar mereka kembali menahan gempuran pasukan musuh. Demikianlah ketabahan dan keimanan Ammar bin Yasir dalam mempertahankan Islam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.